Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian rumah tangga secara daring pada malam hari ini. Dan mari sama-sama kita mempersiapkan hati dan segenap diri kita untuk kita masuk dalam kebaktian pada saat ini. Dan saya mengajak kita mempersiapkan bahan Alkitab kita untuk sama-sama kita merenungkannya pada saat ini, yaitu Perjanjian Lama kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-129 sampai dengan ayat yang ke-136. Sebelum bersama-sama kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas setiap bentuk pimpinan dan pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, kami sungguh mengimani jika kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, itu semua karena kemurahan, karena kebaikan, dan karena pengasihan Tuhan bagi kami sekalian umat-Mu. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, begitu banyak sudah berkat-berkat yang Kau limpahkan bagi kami, baik berkat kehidupan jasmani, rohani, bahkan juga ya Tuhan kehidupan iman dan percaya pengharapan kami. Ya Tuhan terima kasih sehingga kami boleh menjadi kuat bukan oleh karena kekuatan kami, tetapi kami kuat oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, di tengah-tengah rasa syukur kami atas setiap bentuk perlindungan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami, maka saat ini ya Tuhan kami datang bersama-sama dalam kebaktian rumah tangga secara daring pada saat ini. Tuhan Bapa dalam sorga, berkati biarlah kesempatan ini menjadi satu kesempatan yang indah di mana kami berjumpa dengan Tuhan, bahkan juga perjumpaan kami dengan sesama kami di tengah-tengah keluarga melalui ibadah KRT ini. Tuhan Bapa dalam sorga, saat ini kami hendak mendengarkan bagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati apa yang akan kami baca dan akan kami dengar bersama-sama. Biarlah ya Tuhan firman-Mu itu sungguh-sungguh menjadi suluh, menjadi tuntunan dan menjadi pegangan dalam kehidupan kami ini. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu berakar, firman itu ya Tuhan bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan hamba-Mu bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, untuk boleh mendengar firman dan bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, terima kasih berfirmanlah kepada kami, karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk menyambut sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur 119 ayatnya yang ke-129 sampai dengan ayat yang ke-136 sebagai bagian dari perikop yang diberi judul Bahagianya Orang yang Hidup Menurut Taurat Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dinyatakan, yang diberitakan bagi kita semua. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh.
Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atas aku. Bebaskanlah aku daripada perasaan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Sedemikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia, yang dihiburkan dan yang dikuatkan, yang berpengharapan adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang banyak dicari oleh orang, atau katakanlah apa yang dicari oleh setiap manusia? Saya berpikir bahwa Bapak Ibu Saudara akan sepakat kalau saya mengatakan bahwa yang dicari orang adalah bahagia. Tentu kebahagiaan ini sesuatu yang mutlak, yang banyak dikejar oleh setiap kita. Tidak ada tentu orang yang ingin hidupnya tidak bahagia. Tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya susah. Tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya menderita. Setiap orang ketika ditanya, apakah Anda pilih bahagia atau Anda pilih susah? Pasti jawabannya adalah kita semua ingin bahagia. Kita pasti menginginkan rumah tangga yang bahagia. Kita pasti menginginkan anak yang nanti ketika dia sudah dewasa menjadi anak yang bahagia. Kita pasti ingin menjadi orang tua yang bahagia dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka sesungguhnya kebahagiaan itu adalah sesuatu yang menjadi keniscayaan, menjadi kepastian yang menjadi sebuah tujuan ketika seseorang menjalani kehidupan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak cara orang menempuh bahagia. Ada banyak cara orang menempuh bahagia. Ada orang yang bahagia karena kekuasaan. Bahkan apapun akan dia lakukan untuk meraih apa yang namanya kekuasaan. Ada orang yang bahagia karena harta dan kekayaan. Ada orang yang berbahagia karena kedudukan dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang dimaksudkan oleh penulis Mazmur 119 ini yang mengajak kepada kita untuk bahagia sebagai bagian dari kesaksian kehidupan penulis Mazmur? Saudara, Mazmur 119 berbicara mengenai kebahagiaan, yaitu kebahagiaan secara khusus adalah kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Allah. Jadi, apa yang mau disaksikan oleh firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini adalah ternyata pengalaman pemazmur hendak mengungkapkan bahwa kebahagiaan yang dimaksudkan, kebahagiaan yang dialami oleh pemazmur adalah oleh karena dia hidup menurut Taurat Allah. Kebahagiaan yang menggambarkan tentang relasi bagaimana pemazmur dengan Tuhan. Saudara, ini tergambar
dengan jelas dari pengalaman pemazmur tentang bagaimana gaya hidupnya. Antara lain bagaimana mengungkapkan gaya hidup pemazmur yang selalu kagum dan memuji Allah. Inilah kebahagiaan yang dirasakan oleh pemazmur ketika ia kagum dan selalu memuji Allah. Bahwa kebahagiaan yang didapatinya, kebahagiaan yang dimilikinya oleh karena kebahagiaan yang kagum kepada Allah. Kebahagiaan yang kemudian menimbulkan puji-pujian kepada Allah. Inilah saudara gaya hidup pemazmur ketika dia memaknai sebuah kebahagiaan dalam konteks relasi dengan Allah. Relasi dengan Allah oleh karena ia kagum kepada Allah. Sehingga menghasilkan puji-pujian kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah memang sebuah kebahagiaan yang dijadikan model sebagai bagian firman Tuhan yang hendak dijadikan sebagai sebuah teladan bagi kita. Bahwa ternyata kebahagiaan yang hakiki adalah sebuah kebahagiaan oleh karena Tuhan. Kebahagiaan tidak sekedar karena kedudukan, kebahagiaan tidak sekedar karena kekayaan, kebahagiaan tidak sekedar karena hal-hal yang sekuler, kebahagiaan tidak sekedar karena hal-hal yang duniawi, tapi kebahagiaan yang diteladankan Mazmur sebagai role model bagi kita adalah sebuah kebahagiaan yang disebabkan karena kekagumannya kepada Allah. Sebuah kebahagiaan yang disebabkan karena gaya hidupnya adalah sebagai gaya hidup yang menurut Taurat Tuhan, yang menurut Taurat Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka indikator sebuah kebahagiaan dalam konteks pembacaan kita pada malam hari ini adalah sebuah indikator yang berbeda dengan kebahagiaan dalam perspektif dunia. Saya kira ini yang harus kita coba bangun dan kita pelajari bersama-sama sehingga kebahagiaan yang kita miliki bukan sebuah kebahagiaan imajinatif, bukan sebuah kebahagiaan yang semu, tapi kebahagiaan yang kita punya, kebahagiaan yang kita miliki adalah sebuah kebahagiaan yang memang kekal, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang mau di-share oleh pemazmur kepada kita pada malam hari ini. Bahwa sebuah kebahagiaan itu indikatornya bukan kekuasaan, indikatornya bukan kekayaan, tapi indikatornya adalah karena orang takut pada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah sesuatu hal yang baru yang ingin kita lihat, yang ingin kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Jadi gaya hidup seperti pemazmur inilah, bahwa kebahagiaannya itu adalah sebuah kebahagiaan yang semata-mata karena takut pada Allah. Takut bukan karena sebuah perasaan-perasaan tertekan, tapi takut oleh karena kagum. Takut yang kemudian karena kagum adalah sebuah ketakutan yang pada akhirnya menghasilkan puji-pujian kepada Allah. Dan gaya hidup pemazmur adalah gaya hidup yang rindu pada firman Tuhan. Rindu pada Allah. Kerinduan kepada Allah inilah yang menjadikan kemudian, saudara, kalau orang sudah rindu, saya mau gambarkan, kalau orang sudah rindu seperti sepasang kekasih yang saling merindukan, maka saudara, kerinduan itu bisa menghalangi segala sesuatu. Kerinduan untuk berjumpa dengan kekasih, ya, maka kerinduan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Kalau seseorang yang merindukan kekasih, maka kita bisa bayangkan kekuatan apapun. Bahkan ada lagu, gunung akan kudaki, lautan pun akan kuseberangi, gitu ya. Nah ini kan menggambarkan sebenarnya bahwa kerinduan itu punya kekuatan yang luar biasa. Lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki. Jadi kerinduan itu akan melampaui
halangan-halangan apapun. Kerinduan itu akan melampaui, akan melewati hambatan apapun. Nah, saudara, dengan demikian maka kebahagiaan kepada Allah adalah sebuah kebahagiaan yang memiliki kerinduan kepada Tuhan. Kebahagiaan orang percaya adalah sebuah kebahagiaan di mana dia selalu rindu untuk berjumpa dengan Allah. Dan kerinduan itulah yang melampaui berbagai rintangan. Nah, jadi Bapak Saudara, ini mengingatkan kepada kita semua sebagai gereja, mengingatkan kita semua sebagai orang percaya, mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang pada saat ini beribadah dalam kebaktian rumah tangga ini, supaya memang kita senantiasa memiliki kerinduan untuk memuji Tuhan, kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Kerinduan memuji Allah, kerinduan berjumpa dengan Tuhan akan melampaui berbagai masalah, akan melampaui berbagai pergumulan, akan mengalahkan berbagai tantangan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan demikian sebagai umat Tuhan, maka sebagai umat Tuhan yang memiliki kebahagiaan di dalam Tuhan, maka tentu kita harus mempraktekkan kebahagiaan di dalam Tuhan itu dengan kita menyatakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagaimana yang diungkapkan dalam pembacaan kita, bahwa peringatan-peringatanmu ajaib, demikian kata pemazmur. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firmanmu, memberi terang, firman memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bahkan ayat yang ke-136, air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Yang membuat pemazmur sedih adalah bukan oleh karena hal-hal yang lain, tetapi yang membuat pemazmur bersedih adalah ketika ada orang-orang yang tidak taat dan tidak berpegang pada Taurat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kepada kita untuk mempraktekkan bahagia orang Kristen itu dalam kehidupan kita setiap hari. Apa bahagia kekristenan itu? Bahagia kekristenan adalah sebuah kebahagiaan dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Kebahagiaan Kristen adalah sebuah kebahagiaan dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Dan oleh karena itu kita hendak dipanggil untuk mempraktekkan kebahagiaan-kebahagiaan kehidupan kita dalam kehidupan kita setiap hari, dimanapun kita berada. Artinya bahwa kita perlu men-share kebahagiaan-kebahagiaan dalam iman kita kepada Tuhan lewat ketaatan kepada firman Tuhan itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah saudara panggilan hidup kita, sehingga kita menyatakan kerajaan Allah, hidup dalam terang firman Tuhan. Itulah panggilan kita semua sebagai gerejanya. Artinya saudara, bahwa siapapun kita, saya, Bapak Ibu Saudara semua, kita dipanggil dalam hidup keseharian kita untuk mempraktekkan bahagia Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mempraktekkan bahagia Tuhan dalam hidup kita, itu artinya apa? Itu artinya kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang menyatakan kebaikan Tuhan dimanapun kita berada kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi surat Kristus yang terbuka, menjadi garam dan terang dunia. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan dan juga pengharapan bagi kita sekalian. Terpujilah namanya. Amin.
Saudara, kepada kita diberikan kesempatan untuk kita menyatakan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita memberikannya dengan penuh sukacita dan kerelaan kepadanya. Saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terima kasih untuk malam hari ini di mana Tuhan mengajarkan kami tentang arti kata bahagia. Bahwa kebahagiaan sebagai pengalaman iman seorang pemazmur adalah sebuah kebahagiaan dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengajak, yang mengingatkan kami untuk mewujud nyatakan kebahagiaan terhadap ketaatan firman-Mu itu dalam berbagai-bagai sikap kehidupan kami dalam keseharian ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk pengingatan firman Tuhan, terima kasih untuk teguran firman-Mu yang sesungguhnya menguatkan kami untuk terus berjuang mewujudkan kebahagiaan di dalam Tuhan, dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur untuk persekutuan yang Engkau nyatakan melalui kebaktian rumah tangga ini. Biarlah ya Tuhan Engkau terus melingkupi kami dengan kasih kuasa-Mu, bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, bahkan secara khusus bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini ambil bagian dalam kebaktian rumah tangga secara daring ini. Berkati ya Tuhan kami semua dengan damai sejahtera-Mu. Berkati ya Tuhan kami semua dengan perlindungan-Mu, dengan kesehatan, dengan kekuatan yang dari Bapa. Inilah ya Tuhan sungguh yang menjadi doa dan harapan kami. Bahkan juga ya Tuhan, di tengah-tengah berbagai-bagai pergumulan yang ada, mungkin di antara kami jemaat Tuhan ada yang sedang dalam penderitaan sakit, ada yang sedang dalam pergumulan, ada yang sedang dalam persoalan-persoalan. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, kepada-Mu Tuhan kami sungguh berharap Engkau adalah Allah yang menjadi sumber pengharapan kami, sumber kebahagiaan kami. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, terima kasih. Biarlah ya Tuhan firman-Mu yang telah Tuhan taburkan itu sungguh memberikan kepada kami kekuatan bahwa Engkau Allah sumber dari kebahagiaan yang kami miliki. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami juga mau berdoa, kami ingin menyerahkan ya Tuhan kepada-Mu bangsa dan negara kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, di tengah-tengah berbagai kesulitan yang ada, yang dialami oleh bangsa kami, bangsa Indonesia. Bahkan juga ya Tuhan, bangsa-bangsa di seluruh dunia dengan kondisi pandemi COVID-19 yang ada ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi para pemimpin kami, bahkan pemimpin dunia, supaya ya Tuhan kami diberikan kekuatan, supaya kami sebagai masyarakat diberikan kekuatan, bahkan perlindungan yang dari Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan kami berdoa kiranya Engkau sendirilah yang berkenan untuk memberikan solusi yang terbaik, jalan keluar di tengah-tengah pergumulan pandemi yang terjadi ini. Inilah ya Tuhan sungguh yang menjadi doa dan harapan kami. Tuhan Bapa dalam sorga, saat ini Tuhan kami juga mau berdoa, kami
ingin menyerahkan ya Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah ya Tuhan Engkau yang memberkati persembahan ini, agar di dalam kasih kuasa-Mu menjadi persembahan yang berguna dalam rangka mendukung pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat dan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, jika nanti malam menjadi bagian kami dan kami akan beristirahat pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan perlindungan-Mu Tuhan nyatakan bagi kami sekalian. Biarlah ya Tuhan kami aman dalam dekapan-Mu. Dan pada hari esok ya Bapa, Engkau bangunkan kami kembali dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Sehingga kami senantiasa dimampukan untuk terus mewujud nyatakan karya-karya kehidupan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Tuhan terima kasih, inilah seluruh pokok doa syafaat kami Bapa, yang semuanya hanya berani kami bawa dan panjatkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penembus juru selamat kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga ingin bersama-sama berdoa sebagaimana yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan pimpinan-bimbingan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.